Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nif Bianti, NIM 21202037423102, Program Studi Hukum Pidana Islam kelas 2500A. Kali ini saya akan menjelaskan pemaparan materi tentang rangkuman yang telah saya bikin terkait mata pelajaran hukum perdata. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan ada 4. 1. Hukum perorangan, 2. Hukum keluarga, 3. Hukum harta kekayaan, dan 4. Hukum waris. Dan selanjutnya hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum tentang orang, mengatur tentang orang, nama orang, tempat tinggal, kecakapan hukum, dan badan hukum. Subjek hukum. Sebagai subjek hukum itu badan dan manusia, pembagian badan hukum publik, dan badan hukum privat. Selanjutnya adalah hukum perkawinan dalam hukum perdata berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Akibat hukum perkawinan: 1. Perkawinan dipandang tidak memenuhi perundang-undangan yang berlaku. 2. Tidak sepenuhnya persyaratan materi dan formil. 3. Perkawinan yang dicatat merupakan nikah fasid. Selanjutnya ialah pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk orang-orang tertentu atas dasar tertentu untuk menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan. Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, atau bisa juga di tempat tinggal sah salah satu dari pasangan baru tersebut. Perjanjian menurut subjekti. Perjanjian menurut subjekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Harta perkawinan terbagi menjadi 2 pembagian, yakni harta bawaan dan harta bersama. Karena jika suatu harta termasuk harta bawaan, maka sepenuhnya merupakan hak dari si pemilik dan tidak dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Harta bawaan terdiri dari penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum menikah, harta yang diperoleh melalui wasiat, dan harta yang diperoleh oleh warisan. Harta bersama menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri. Selanjutnya ialah definisi perceraian. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang antara orang tua dan anak ialah memberikan biaya adhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Terdapat pada pasal 46 Undang-Undang tentang perkawinan. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.